Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kenanda Reza Pilar Bangsa, NIM 246003 triple 08. Saya mahasiswa Maksi tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Kompleksitas Operasi terhadap Audit Delay dengan ukuran perusahaan sebagai variabel intervening dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2023. Adapun daftar isi dari proposal ini terdiri dari yang pertama adalah latar belakang, lalu tinjauan pustaka, yang ketiga penelitian terdahulu, lalu kerangka pemikiran, kerangka model penelitian, dan metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini berawal dari fenomena audit delay, yaitu keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Data tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan masih terdapat 295 emiten yang terlambat. Audit delay dapat menyebabkan ketidakpastian informasi bagi investor, menurunkan reputasi perusahaan, menurunkan likuiditas saham, dan menimbulkan resiko sanksi dari otoritas pasar modal. Padahal laporan auditnya seharusnya disampaikan tepat waktu untuk menunjukkan good corporate governance suatu perusahaan. Penelitian ini juga dilatar belakangi karena adanya gap penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay, terutama peran ukuran perusahaan sebagai variabel intervening yang belum banyak diteliti. Lalu adapun rumusan masalah dalam proposal tesis ini, yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini ada dua. Yang pertama, yaitu apakah profitabilitas, solvabilitas, dan kompleksitas operasi berpengaruh terhadap audit delay. Lalu yang kedua, apakah ukuran perusahaan berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan variabel-variabel tersebut dengan audit delay. Lalu yang berikutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep teori yang mendasari diantaranya yaitu profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba, solvabilitas, seberapa besar modal investor digunakan untuk memperoleh laba, lalu kompleksitas operasi diukur dari keberadaan anak perusahaan dan diversifikasi operasi. Lalu ukuran perusahaan diukur dari total aset perusahaan dan yang terakhir adalah audit delay, yaitu lamanya waktu dari akhir tahun fiskal hingga laporan audit diterbitkan. Yang berikutnya adalah penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu di sini itu dari Maria Yunita dan Ratri Paramita Laksmi pada tahun 2021, Niwayan Sri Inyoman Kusuma dan Imade Sudiartana pada tahun 2020, Niwayan Anindyanari Chandranita Pinatih dan Imade Soekarta pada tahun 2021, Sandi Jaya pada tahun 2020, Abdullah Rahman Liau pada tahun 2021, Elviene dan Prima Aprian pada tahun 2019, Elviene dan Prima Aprian pada tahun 2019 kembali, lalu Nimade Wulan Paramita dan Idewa Nyoman pada tahun 2017, dan yang terakhir adalah Iis Ismawati dan Nasmel Nazir pada tahun 2023. Yang berikutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan adalah ada tiga, yaitu variabel independen, variabel intervening, dan variabel independen. Variabel independen ini terdiri dari profitabilitas. X1-nya adalah profitabilitas, yaitu rumusnya ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Lalu X2-nya adalah solvabilitas, X3-nya kompleksitas operasi, dan variabel dependennya atau Y, kita sebut Y, yaitu audit delay, dan variabel interveningnya kita sebut Z, yaitu ukuran perusahaan. Yang berikutnya adalah kerangka pemikiran. Baik dari gambar ini kita dapat jelaskan yaitu profitabilitas, solvabilitas, dan kompleksitas operasi dihipotesiskan memiliki pengaruh langsung terhadap audit delay. Selain itu, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh tidak langsung melalui ukuran perusahaan sebagai variabel intervening yang menjembatani pengaruh terhadap audit delay.
Yang berikutnya adalah kerangka model penelitian. Dari gambar ini menunjukkan bahwa model penelitian secara visual dengan panah langsung dan dari profitabilitas, solvabilitas, dan kompleksitas operasi ke audit delay, serta panah tidak langsung melalui ukuran perusahaan sebagai variabel intervening. Model ini akan diuji menggunakan analisis jalur atau biasa disebut path analysis. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian, jenis penelitian pada proposal tesis ini adalah kuantitatif. Lalu penelitian ini menggunakan metode apa, kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan di BI tahun 2020 sampai dengan 2023. Sampel di sini diambil dengan purposive sampling berdasarkan kriteria. Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut selama periode penelitian menerbitkan laporan audit lengkap dan memiliki data variabel penelitian. Teknis analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis jalur, dan uji hipotesis. Baik, mungkin demikian presentasi proposal tesis yang dapat saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.